Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setiawati, NPM 190120142. Di sini saya akan mereview jurnal. Jurnal yang akan saya review berjudul Analisa Strategi Pemasaran Ekspor CV Amarta Indotama dalam Memasuki Pasar Global. Penulis jurnal Fitriani, Retno Widowati PA, dan Sutrisno Wibowo. Publikasi Jurnal Bisnis, Teori dan Implementasi, volume 6, nomor 2 tahun 2015. Latar belakang. Perusahaan yang melakukan usaha internasional dimungkinkan menemukan peluang baru yang dapat memberikan sesuatu yang lebih baik dari pasar domestik. Ada berbagai strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang akan memasuki pasar global. Di antaranya, ekspor, lisensi, joint venture, dan investasi langsung. CV Amarta Indotama merupakan perusahaan manufaktur untuk kerajinan batu, kayu, dan semen yang terbagi dalam 3 produksi, yaitu patung Buddha, furniture, dan terrazzo. Berdasarkan data omset penjualan, perusahaan yang terlapor ke Kantor Pelayanan Pajak Bantul dari 2010 hingga 2013, CV Amarta Indotama mengalami pertumbuhan yang pesat yang terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 416%, dan pada tahun 2013 sebesar 648% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan hanya naik sebesar 8%. Kajian pustaka. Menurut Kotler dan Armstrong, 2008, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan. Perusahaan memutuskan pelanggan, mana yang akan dilayaninya, dan bagaimana perusahaannya melayaninya. Menurut Kotler dan Keller, tingkat segmentasi pasar ada 2 jenis, yaitu pemasaran massal dan pemasaran mikro. Pemasaran mikro memiliki 4 tingkat pemasaran, yaitu pemasaran segmen, ceruk, lokal, dan individu. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, ada beberapa pilihan strategi dalam merancang posisi produk, antara lain posisi berdasarkan pada manfaat produk, penggunaan produk, atribut produk, pemakaian produk, dan posisi yang membedakan langsung dengan pesaing. Menurut Kotler dan Keller 2019, ada beberapa macam strategi produk dan komunikasi internasional, seperti perluasan langsung, penyesuaian produk, penciptaan produk, dan penyesuaian komunikasi dan penyesuaian ganda. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan studi kasus. Dilakukan observasi pada bulan September dan Oktober tahun 2014. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada sekretaris, kasir, export manager, production planning, pihak PT Roma Export, serta memberikan kuesioner kepada 12 staf antara lain sekretaris, kasir, export manager, export assistant, PPIC, admin gudang, purchasing, leader terrazzo, leader Buddha, leader furniture, leader pekerjaan umum, serta rumah tangga. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis menggunakan analisis SWOT. Hasil. CV Amarta Indotama berkonsentrasi menghasilkan beberapa produk yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti ukuran, model, dan warna, mengikuti selera pelanggan. Dalam menentukan pasar agar lebih dikenali di pasar internasional, CV Amarta Indotama mengandalkan diferensiasi produk, yaitu di samping mengandalkan kualitas produk yang telah sesuai dengan standar internasional, juga mengutamakan segi keindahan dan keunikan dari produk yang ditawarkan sebagai atribut yang selalu dijaga dan menjadi ciri khas pembeda dengan produk-produk yang lain yang ada di pasaran. Berdasarkan data yang diperoleh, dengan bantuan manajemen CV Amarta Indotama terhadap faktor-faktor internal dan eksternal
yang mempengaruhi perusahaan, maka tahap selanjutnya setelah identifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dilakukan penentuan nilai penting, pemberian bobot, pemberian rating, dan total skor dalam matriks IFAS dan EVAS. Dengan nilai total IFAS 3,41 dan EVAS 3,18. Tampak bahwa perusahaan berada di sel 1, yaitu growth atau pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang dapat dilakukan sebagai alternatif strategi pemasaran adalah pertumbuhan melalui konsentrasi integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal yaitu mengambil alih fungsi yang semula dilakukan oleh supplier dan mengambil alih fungsi distributor. Hal ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki posisi kompetitif, pasar yang kuat, dalam berdaya tarik tinggi. Untuk meningkatkan posisi kompetitif melalui integrasi ke belakang, perusahaan dapat bertindak untuk meminimalkan biaya akuisisi sumber daya dan operasi yang tidak efisien. Sedangkan melalui integrasi ke depan, perusahaan dapat memegang kendali atas kualitas dan distribusi produk. Efeknya, perusahaan menambah kompetensinya memperoleh keunggulan kompetitif yang lebih besar. Kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan matriks internal eksternal atau IE, dapat diketahui bahwa CV Amarta Indotama berada di posisi growth atau pertumbuhan. Artinya, perusahaan konsentrasi melalui integrasi vertikal. Berdasarkan konsentrasi integrasi vertikal, alternatif strategi yang sebaiknya dijalankan yaitu yang pertama, backward integration atau mengambil alih fungsi supplier. Yang kedua, forward integration atau mengambil alih fungsi distributor. Sekian dari review jurnal yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.